Oma Opa, Ibu Bapak, rekan-rekan muda yang terkasih, para Romo, para Frater, selamat pagi semua. Saya Frater Yuda, tadi sudah diperkenalkan oleh Romo Yus. Saya dari tingkat 6, berarti tadi dikatakan satu tingkat di bawah Frater Bernard, Arvin, dan Ludo yang sudah berhomili 3 minggu terakhir ini ya. Saya nanti ada Frater Daniel, Frater Wilson itu dari tingkat 6, lalu di bawah kami juga nanti ada 3 orang lagi, 3. Itu perkenalan singkat dari saya. Oma Opa, Ibu Bapak, melalui bacaan Injil pada pagi hari ini, kita diajarkan satu hal. Pertama, ada surga dan neraka. Surganya sepertinya tempat yang menyenangkan, menyejukkan. Sementara di neraka tadi si orang kaya juga merasakan penderitaan sengsara. Itu yang pertama. Kedua, saya memiliki keyakinan bahwa setiap orang akan berusaha menghindari sebuah pengalaman buruk yang pernah menimpanya. Apalagi ini pasti akan dikisahkan kepada orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dicintainya, supaya pengalaman itu pun tidak terjadi pada dirinya. Misalkan saya keluar tempat ini, lalu belok ke kiri, ada lubang misalkan ya, ada lubang, terus saya terjatuh di situ. Pasti saya akan mengatakan kepada teman-teman frater, jangan lewat kiri, karena ada lubang, nanti bisa jatuh. Jadi saya tidak ingin pengalaman yang buruk yang pernah terjadi pada saya, terjadi pada orang-orang yang saya cintai. Demikian juga semalam frater-frater itu nonton film. Jadi ada seorang nenek, itu dia keras terhadap keluarganya, mempertahankan tradisi dalam keluarganya. Supaya apa? Supaya apa yang pernah terjadi pada si nenek itu tidak terjadi kembali kepada keluarganya, anggota keluarga, anak-anaknya, cucu-cucunya itu tidak terjadi lagi. Demikian juga apa yang kita dengarkan pagi ini, si orang kaya itu menderita sengsara di neraka. Menderita sengsara di neraka, dia kepanasan, dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sehingga ada keinginan supaya memohon kepada Bapak Abraham supaya diberitahukan kepada saudara-saudaranya. Diutus Lazarus kembali kepada saudara-saudara untuk memberitahukan mereka bahwa jika menjalani kehidupan ini tidak menyenangkan, nantinya akan sengsara di neraka, akan merasakan suatu penderitaan. Masalahnya satu, orang hidup itu tidak bisa mendengar tidak bisa percaya pada kesaksian orang mati. Kenapa? Andai kata Romo Hadi tiba-tiba datang ke sini ya, sebagian besar dari kita itu pasti lari, nggak akan ada yang mendengarkan. Pasti kita sebagian besar itu mungkinnya lari semua, karena orang yang kita kenal sudah meninggal, sudah kita kuburkan, tiba-tiba datang kembali. Itu hal kecil kedua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita memperhatikan bacaan-bacaan Injil minggu ini, minggu lalu, 2 minggu yang lalu, saling berkaitan sama satu dengan yang lain. Kami belajar ketika kami kuliah, bagaimana kita melihat hubungan itu. Jadi ketika kita membaca Injil Lukas bab 15 ayat 1, itu 2 minggu yang lalu, itu Yesus memulai pengajarannya di hadapan pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang sering mendengarkannya. Nah itu berlanjut, kisahnya itu kan domba yang hilang, lalu ada dirham yang hilang, lalu ada anak yang hilang. Kalau Frater Bernard waktu itu berhomili, semuanya hilang. Lalu, dan memang kalau kita perhatikan ketika kita membaca kitab suci kita, bahwa kisah-kisah itu
belum berhenti. Jadi ketika beralih dari domba yang hilang ke dirham yang hilang, itu tidak ada kata-kata keesokan harinya atau beberapa waktu kemudian, tidak ada, tapi ceritanya berlanjut. Demikian juga ketika kisah anak yang hilang. Yesus berkata lagi gitu, ditulis di Injilnya ada tertulis di bab 15 ayat 11, Yesus berkata lagi. Jadi kisahnya masih berlanjut. Demikian juga minggu lalu Lukas bab 16 ayat 1 dikatakan, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan masih ada kata dan, jadi masih berkelanjutan. Demikian juga untuk bacaan Injil hari ini. Itu ketika kita membaca kitab sucinya, dan ketika kita memperhatikan lebih detil bahwa domba yang hilang, dirham yang hilang itu melihat bagaimana hak milik kita, ada sesuatu dari milik kita yang hilang. Ada sesuatu yang hubungan aku dengan harta yang aku miliki, hubungan aku dengan milikku, suatu milikku. Ketika dengan anak yang hilang, hubungan aku dengan keluargaku, masih ada hubungannya, aku dengan keluargaku. Ketika minggu lalu bendahara yang tidak jujur, masih ada hubungannya rupanya. Aku dengan, entah aku sebagai si bendahara atau aku sebagai si tuan, aku dengan pemilik tuanku, atau aku dengan pekerjaku, karyawanku, atau hubungannya masih ada. Tetapi kalau yang hari ini, rupanya hubungannya sudah lebih meluas lagi gitu. Aku dengan orang-orang yang ada di sekitarku. Si orang kaya hidup ya di lingkungan dia, di rumah dia. Tetapi kita diajak untuk melihat keluar. Keluar ada si Lazarus, ada Lazarus orang miskin yang hidup sebenarnya di luar rumah kita gitu ya. Itu yang ingin diajak kita lihat bersama, bagaimana hari ini kita diajak untuk melihat keluar. Dan begitu bacaan-bacaan pada hari ini, baik bacaan pertama, bacaan kedua maupun bacaan Injil itu mengajak kita demikian. Bacaan pertama misalkan, kita diajak secara mudah kita membaca dengan biasa. Tentu kita diajak supaya kita tidak berfoya-foya, bermewah-mewah ketika ada saudara kita yang menderita. Itu inti bacaan pertama. Secara mudah kita membaca, lalu kita bisa melihat hal itu. Demikian juga bacaan kedua. Tadi dikatakan dalam bacaan kedua, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sama. Jadi secara mudah pun kita masih bisa melakukan hal itu gitu ya. Tanpa kita mendengarkan homili, tetapi juga ketika kita membaca kitab suci, karena ini bulan kitab suci juga gitu. Kita dapat melakukannya dengan mudah. Bacaan hari ini juga rupanya menggambarkan yang serupa. Realita dengan kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana orang-orang yang ada di pinggir jalan, orang-orang yang kecil, miskin, tersingkir, itu harus kita perlakukan dengan baik. Itu dua bacaan, itu bacaan-bacaan yang digambarkan hari ini. Tetapi yang ingin saya renungkan satu hal. Bagaimana kalau kita ini dalam kondisi kita, lingkungan hidup kita, budaya kita, keluarga, adat, masyarakat, entah kenapa kita dalam posisi seorang yang kaya gitu ya. Kita dalam posisi orang yang kaya sejak kelahiran kita. Bahkan mungkin tidak dimunculkan kehadiran orang-orang miskin itu di dekat kita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kita disuguhkan oleh proses pemakaman dari Ratu Elizabeth II ya, Ratu dari Inggris yang belum lama ini meninggal dunia. Dari media, televisi, internet, kita bisa melihat bagaimana kemewahan dari prosesi pemakaman itu. Bagaimana rakyat juga berbaris
di seluruh kota, baik London maupun di Skotlandia ya. Secara materi tentu kita bisa membayangkan betapa Ratu Elizabeth ini adalah seorang yang kaya. Secara materi kita bisa melihat itu. Secara iman, bahwa seorang raja atau ratu Inggris itu juga seorang pemimpin gereja di Inggris ya. Itu secara iman. Pasti untuk urusan kitab suci ini dia ahli lah. Dia tahulah, setidaknya tahu. Ahli mungkin belum, tapi setidaknya tahu. Apa yang akan terjadi dengan Ratu Elizabeth di akhirat nanti? Apa karena dia seorang kaya akan menjadi orang kaya yang tergambarkan dalam bacaan Injil pada hari ini? Ya kita tidak tahu ya. Tentu kita tidak mau menjadi hakim terhadap orang-orang di sekitar kita juga gitu ya. Bagaimana, apakah seorang kaya itu pasti akan masuk neraka? Apakah orang miskin itu pasti akan masuk surga? Tentu kita tidak bisa menjadi hakim terhadap sesama kita. Tetapi juga ya kita bisa merasakan bagaimana, apakah kita bisa bertanya pada diri kita, apakah kita ini seorang kaya atau seorang miskin? Apakah kita ini seorang kaya atau seorang miskin? Mungkin jika kita merasa bahwa diri kita seorang miskin, tetapi mungkin masih ada orang-orang yang lebih menderita daripada kita di sekitar kita pada saat ini. Orang-orang yang secara tidak langsung juga kita yang merasa diri miskin, bisa jadi kita menjadi seorang kaya rupanya. Karena ada orang-orang yang lebih menderita dari kita. Tentu kemiskinan saat ini tidak dapat dihitung dari sebuah materi saja. Karena ada banyak orang yang secara materi mungkin tidak miskin, tetapi posisinya menjadi miskin. Kenapa? Karena mendapat pengucilan dari masyarakat. Merasa disingkirkan dari masyarakat. Tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Banyak orang yang secara sadar ataupun tidak telah diperlakukan tidak selayaknya sebagai seorang manusia. Ya kita secara sadar atau tidak sadar, mungkin kita pernah melakukan hal itu gitu ya. Tidak memperlakukan manusia selayaknya seorang manusia. Saya bersyukur bahwa minggu lalu bisa mengikuti hadir di perayaan HUT imamatnya Romo Aji. Kan di situ juga kita mengundang beberapa orang yang mungkin kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ada orang dengan gangguan kejiwaan diundang ke sini. Ada juga dari kelompok waria. Walaupun ketika berjumpa pun tidak terlihat seperti waria gitu ya, tetapi hadir mereka di sini. Atau ketika seorang teman frater kami juga menceritakan pengalamannya bagaimana ia melayani kaum LGBT ataupun transgender yang mungkin sampai saat ini masih kurang mendapatkan perhatian dari kita. Ada satu pesan sederhana di tahun 2022 ini dari Keuskupan Agung Jakarta, bagaimana kita diajak untuk merayakan tahun martabat manusia. Ya, jadi kita diingatkan kembali untuk memiliki kepedulian itu terhadap sesama kita yang jarang terperhatikan, jarang kita perhatikan, jarang kita kasihi. Mungkin yang sudah yang tidak jarang dicintai oleh masyarakat. Kita diajak untuk memiliki perhatian itu, peduli terhadap sesama. Bukan hanya kepada mereka yang secara materi mengalami kemiskinan, tetapi juga kepada mereka yang lemah dan disingkirkan dari masyarakat. Tahun ini kita kembali diingatkan untuk senantiasa memanusiakan manusia. Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri.
agar jangan sampai ada manusia yang disingkirkan dari antara kita. Tuhan memberkati kita semua.